Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Eusebius, para pesiara di tahun jubileum yang sangat kami kasihi. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa dalam seluruh perjalanan hidup iman kita. Betapa tidak kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami dan merasakan betapa Allah baik dengan kita. Kita diberi kesempatan untuk mengalami kasih Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk benar-benar menjadikan hidup kita sebagai sumber rahmat dan berkat bagi sesama. Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita, bukan setiap orang yang berseru, "Ya Bapa," akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang setia, komitmen dan tekun mengikuti Dia dan melaksanakan setiap ajaran dan kehendaknya, mereka itulah yang pantas masuk dalam kerajaan surga. Saya percaya, saya yakin kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Kristus Kudus pun juga dalam siara suci di tahun jubileum ini diperkenankan Tuhan untuk merasakan dan mengalami kuasa Allah yang bekerja dan berkarya dalam seluruh perjalanan pengalaman hidup iman kita. Agar segala doa, niat, permohonan, dan syukur kita berkenan di hadapan Allah, maka marilah kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita seringkali tidak setia pada janji iman yang telah kita nyatakan dalam hidup kita. Karena itu marilah belajar dari Bunda Maria yang senantiasa hidup dalam kepasrahan dan penyerahan diri kepada Bapa. Kita juga mau menyerahkan seluruh hidup dan perjalanan hidup pribadi dan keluarga kita kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Tuhan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita bawa setiap permohonan dan pergumulan, wujud, intensi, dan pergumulan kita satukan dalam perayaan keselamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mendengarkan doa orang yang tertindas. Ajarilah kami untuk mengandalkan kuat kuasa-Mu saat kami mengalami kesulitan dan beban kehidupan. Datanglah, jamah, berkati dan kuduskanlah kami, agar kami pantas layak berada di tempat yang suci ini dan diperkenankan untuk ambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sarai
Istri Abram tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, hampirilah hambaku itu. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya sesuka hatimu." Lalu Sarai istri Abram menindas Hagar, kemudian ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi kemana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan kita akan menjawab, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan mendengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengar kisah seorang Hagar, seorang perempuan asing yang sedang terluka dan terbuang. Namun justru di padang gurun ia mengalami bahwa Allah melihat dia. Ia menyebut Tuhan sebagai El Roi, artinya Allah yang melihat. Kisah Hagar menggambarkan perempuan yang terbuang, yang tersingkir, yang ditindas,
Ia mengalami berbagai macam penderitaan. Ia berlari ke padang gurun, tetapi justru disitulah ia diselamatkan Allah. Allah sendiri datang menjumpai dia dan memberikan dia kekuatan dan penghiburan. Inilah pengalaman yang ditawarkan juga di tempat ini. Fatima adalah tempat Allah melihat kita kembali, bukan karena siapa kita di mata dunia, tetapi karena kita sungguh berharga di mata Allah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, pasti kita juga tidak pernah luput yang namanya penderitaan, pergumulan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kekecewaan, dikhianati oleh orang yang terdekat, dan berbagai macam pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Ataupun mungkin mengalami penolakan oleh sesamanya. Tetapi sampai titik ini, kita masih tetap merasakan kasih dan kebaikan Allah. Kita masih menikmati nafas kehidupan. Bahkan sampai di titik ini, kita berada di tempat ini. Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah menyangka, tidak pernah membayangkan dalam kehidupannya bahwa ia akan mengalami pengalaman Allah sehingga Allah membawa dia sampai ke titik ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman Hagar mau mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami tidak pernah akan sia-sia. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya termasuk dalam pergumulan penderitaan yang kita alami. Hal ini dibuktikan dengan bacaan pertama yang kita dengarkan melalui kisah seorang Hagar. Semoga pengalaman Hagar ini juga menjadi pengalaman kita semua, agar di dalam kemelut hidup kita, kita tidak pernah putus asa tetapi percaya bahwa Allah akan senantiasa menolong kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yesus menegaskan juga bahwa bukan semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Maksudnya apa? Bukan setiap orang yang rajin berdoa ya sebagai jaminan masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa selain dia berdoa, dia juga harus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau dia rajin berdoa, aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tetapi dengan sesamanya suka buat masalah, suka buat konflik, ya terjadi permusuhan di mana-mana, itu berarti tanda tanya hubungan kita dengan Allah. Karena buah kasih kita kepada Allah harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di Injil lain Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuh-musuhmu. Ya, seringkali kita lebih mudah mengasihi sesama kita yang berbuat baik kepada kita dibanding kalau kita mengasihi orang-orang yang menjengkelkan kita, atau dengan kata lain, orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika kita melakukan hal itu berarti boleh dikatakan bahwa kita akan memiliki kerajaan surga itu sendiri. Karena apa? Karena kita sudah berseru kepada Tuhan, di sisi lain kita juga melaksanakan apa yang menjadi seruan kita itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Fatima adalah tempat banyak doa dipanjatkan. Bapak Ibu juga di sini pasti dengan intensi masing-masing datang ke tempat ini, memanjatkan doa kepada Tuhan melalui perantaran Bunda Maria. Ada juga keluarga yang mungkin menitipkan intensi-intensi. Di tempat ini, di tempat yang penuh rahmat ini, kita datang kepada Bunda Maria. Dia akan mendoakan kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang perlu kita sadari bahwa Maria tidak hanya meminta doa kita, tetapi dia meminta pertobatan-pertobatan kita. Dia meminta penghayatan iman yang nyata di dalam kehidupan kita. Seperti rumah yang dibangun di atas batu, bukan di atas pasir emosi saat kita. Mungkin kerap kali kita berdoa, kita mengalami bagaimana Allah mendengarkan kita, bagaimana Allah menjamah kita. Tetapi harapannya adalah pengalaman itu akan senantiasa membawa kita kepada pertobatan setiap hari. Dan kita juga dipanggil untuk membawa saudara-saudari kita agar apa yang kita alami, pengalaman kehadiran Allah yang kita alami dalam kehidupan kita, pengalaman yang sama juga bisa dirasakan oleh sesama kita.
Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua akan seperti Hagar yang mengalami tatapan penuh belas kasihan dari Allah. Dan juga seperti anak-anak Fatima menjawab sapaan Maria dengan hidup yang sungguh bertobat dan berpegang teguh pada sabda atau janji Allah. Semoga pewartaan sabda pada hari ini akan senantiasa membangkitkan harapan kita, membangkitkan iman kita, sehingga kita tetap percaya kepada Allah dalam segala situasi hidup yang kita alami. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Kita masuk pada bagian yang berikut, liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kita hening sejenak, kita menyampaikan permohonan, pergumulan, wujud, niat, dan intensi yang kita bawa dalam siara suci ini. Kita satukan dengan korban Ekaristi Kudus ini. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu, serta doa, niat, permohonan, dan intensi, serta pergumulan pribadi kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan roti dan anggur ini, lambang usaha dan jeripayah kami. Semoga gereja-Mu senantiasa kokoh bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Semoga dengan bantuan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, sejauh Engkau juga menerima setiap doa, niat, permohonan, dan syukur yang kami bawa dan kami satukan dalam perayaan Ekaristi Kudus, pun juga dalam siara suci ini. Semuanya kami satukan dengan Dikau bersama dengan korban Kristus Putra-Mu disalib. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Wah, kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia, engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara sambil berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung gereja yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah kita menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup di tempat ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil mengharapkan kedatangan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Semoga percampuran dan Tuhan Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi Anak Domba Allah. Lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus.
marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih karena kami yang lemah, kami yang rapuh, kami yang penuh dengan kekurangan dan dosa-dosa ini. Kau layakkan untuk ada di tempat yang suci ini. Kami mohon dengan rendah hati ya Tuhan, semoga seluruh perjalanan hidup ini senantiasa Kau hadir untuk memberkati dan menguduskan kami. Kiranya setiap permohonan doa dan pergumulan yang kami bawa pada perjalanan siara di tahun jubileum ini, kami sungguh-sungguh memperoleh apa yang kami inginkan. Semoga dengan bantuan dan pertolongan, seluruh perjalanan hidup siara ini akan mengantar kami untuk mencapai kesatuan dengan Dikau dalam kehidupan abadi. Berkatilah semua orang yang kami kasih, kami cintai, yang kami tinggalkan, orang tua, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, serta semua orang yang ambil bagian dalam kehidupan kami. Semoga mereka juga senantiasa dijaga dan dilindungi. Serta berkatilah dan kuduskan kami sekalian di tempat-Mu yang kudus ini, agar segala perjalanan hidup, pergumulan dan doa-doa kami sungguh-sungguh berkenan bagi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, teman-teman, saya sampaikan terima kasih Romo Eusebius yang bersama dengan saya. Bapak Ibu kalau lihat penampilan sudah jelas, ya, beliau, Bapak yang bicara. Oke. Baik Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan untuk perkenalan diri. Jadi nama biara saya Romo Eusebius Paulus CSE. Jadi saya dari biara CSE Karmelite Sancti Elie. Saya bertugas di Kalimantan Barat, kurang lebih 4 jam dari kota Pontianak. Kalau asal daerah saya dari NTT, dari Ruteng, begitu. Itu aja. Ya. Oh, ya. Jadi saya baru ditabiskan 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu tabisan di Bogor waktu itu. Jadi baru 2 tahun jadi imam. Begitu, jadi ya ini hadiah istimewa bagi saya juga bisa datang ke tempat suci ini, ya, mengalami kehadiran Allah. Ya, kita berdua bersama-sama di sini memanjatkan segala permohonan kita, ya, baik pribadi maupun keluarga atau teman dan sahabat-sahabat kita. Baik, terima kasih. Kalau saya dari Turki. Turki berarti turunan Kei dari Maluku Tenggara. Ya, ya. Nama saya Pastor Titus Rahil MSC, ya, Kongregasi Hati Kudus Yesus. Saya tugas di Keuskupan Amboina di Maluku Utara, sudah 33 tahun jadi imam. Dan saya senang bahwa kita bisa bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus di tempat ini, tempat di mana semua orang merindukannya. Dan bersyukurlah bersama dengan Romo Eusebius kita boleh bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus, dan bersama-sama pula saya percaya, saya yakin kita juga akan mengalami curahan rahmat berkat Tuhan melalui doa Bunda Maria. Dan mari kita pakai waktu kesempatan ini untuk semakin dekat dengan Tuhan dan teristimewa menjadi putra-putri Bunda Maria yang sejati. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi Kudus dengan mohon berkat bersama. Tuhan bersamamu. Anugerah rahmat dan berkat Allah turun tinggal menyertai, menuntun seluruh perjalanan hidup teristimewa, perjalanan siara kita di tahun jubileum ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur.